Assalamualaikum Ustaz. Ana dulu hidupnya sangat gelap. Masya Allah. Ada apa dengan tiang hari ini? Baik. Saya tidak sebutkan ya jenis keburukannya lah. Ini tidak harus diungkapkan. Gelap, ana pernah berbuat salah. Dan itu termasuk besar kesalahannya. Saya tidak sebutkan yang tidak baik untuk diungkapkan 4 kali. Tapi itu sudah beberapa tahun. Sekarang saya sudah berhijrah. Alhamdulillah sekarang hafal Al-Quran. Sudah 4 juz. Tapi takut akan dosa itu. Baik, bagaimana saya bisa menebus dosa itu Ustaz? Pertama, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang terbaik. Karena pembuka pintu kembali itu tobat. Ayat untuk antum itu langsung ada di Quran surah 39 ayat 53. Perbuatan antum ini yang bertanya kepada kami dengan kalimat yang mungkin antum pahami sendiri karena anda yang tahu jenis tulisannya, itu turun Quran surah 39 ayat 53. Persis betul kasusnya sama dengan antum. Ya, kemudian pernah berbuat salah, kesalahannya besar, tapi apa yang terjadi? Allah ternyata sifat rahmatnya lebih tinggi dibandingkan dengan murkanya. Turun kalimat, turun ayat sampai pada Nabi. Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hambaku yang pernah israf berbuat dosa. Israf itu segala yang berlebihan. Maaf, orang bohong, dia diborong. Bohong iya, fitnah iya, mukul iya, cela iya. Kalau enggak berdosa sehari, gatal. Itu israf. Sama dalam berpakaian, israf. Semua ingin dibeli, padahal belum tentu dipakai. Israf. Makanan, israf. Jatah sarapan, sekali. Antum 3 piring, diambil juga. Masya Allah, itu yang paling bahaya. Kok ngambil 3? Nama saya 3 suku kata. Masya Allah. Dedi Muhammad Ramadan. 1 buat Dedi, 3 buat Muhammad, 3 buat Ramadan. Nah, itu israf. Nah, ternyata dengan turunnya ayat itu kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu turun ketika ada seorang berbuat dosa besar. Maka kemudian dia bahagia dengan turunnya ayat itu, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tobatnya? Urusan dengan Allah, sesali. Minta ampunan, kemudian jangan diulangi kembali. Maka ciri diterimanya, antum akan benci mengingat peristiwa itu. Antum tidak senang melihat kejadian serupa dan antum bertekad untuk menghilangkan dalam kehidupan pribadi dan bisa mengajak orang lain untuk meninggalkan perbuatan buruk itu. Yang kedua, terkait dengan manusianya yang bersentuhan antum dengan itu pun harus diselesaikan. Salah satunya misalnya bisa dengan cara mengakui perbuatan dosa itu. Jika kemudian ada hukumnya hukum dunia, antum belum menikah, bisa kemudian misal kalau terjadi hal yang tidak menyenangkan, antum bisa menikahinya. Kemudian kalau terjadi misalnya pencurian, antum bisa mengembalikan barang curiannya. Kalau terjadi utang piutang, bisa mengembalikan utangnya. Kalau terjadi pembunuhan, bisa meminta maaf pada ahli warisnya. Kalau tidak dimaafkan, misalnya bisa mencari cara yang terlain. Kalau ada misalnya hukum Islam diterapkan, maka qisas berlaku di situ. Kalau tidak diterapkan, maka selama kehidupan dunia antum bertobat kepada Allah, isi dengan istighfar, tinggalkan keburukan dan kerjakan yang lebih baik lagi dengan amalan-amalan saleh yang lainnya. Dan semoga dengan itu ciri diampuni dosanya. Jika sudah tidak suka dengan keburukan, meningkat amal salehnya. Semoga Allah memuliakan antum dan menggulirkan pada kebaikan insyaallah. Tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Ustadz pun sama. Saya begitu. Jangan anda kira saya bebas dari kesalahan. Saya juga banyak kesalahan. Mungkin dalam pandangan Allah, antum lebih mulia di sisi Allah. Karena itu jangan putus. Saya pun mohon doakan dalam sujud antum. Setidaknya saya mohon minta kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya.